Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet di ujung masa jabatan yang tersisa kurang dari 2 bulan. Jokowi menyingkirkan 2 menteri dari PDI Perjuangan, Yasona Lauli dan Arifin Tasrif, yang ditendang keluar dari kabinet digantikan politikus Gerindra, Supratman Andi Aktas dan orang dekat Jokowi, Bahlil Lahadalia. Hak prerogatif Jokowi kali ini disorot sejumlah kalangan sekedar mengakomodasi kepentingan politik ke depan dan mengabaikan kinerja pemerintahan. Reshuffle Jokowi di ujung masa jabatan PDI Perjuangan ditendang. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling ujung kanan. Ada Muhammad Kodari, Direktur Eksekutif dari Indobarometer. Selamat malam, Mas Kodari. Ada Kang Mas Arief Puyono, politikus Partai Gerindra yang akhirnya kembali lagi. Kemana aja, Kang Mas Puyu? Jalan-jalan. Oh, oke, jalan-jalan karena udah menang ya, ketua umumnya ya. Ada juru bicara PDI Perjuangan, Ciko Hakim. Selamat malam, Mas Ciko. Malam, Nana. Ini juga kemana-mana nih, akhirnya kembali lagi nih. Ada Bang Rocky Gerung, pengamat politik. Selamat malam, Bang Rocky. Iya, gue pikir di reshuffle oleh CNN. Oh enggak dong, kita undang terus Bang Rocky. Sibuk manjat-manjat yang lain sih. Dan bergabung melalui sambungan virtual ada staf khusus Presiden Mbak Grace Natali. Selamat malam, Mbak Grace. Selamat malam, Mbak Nana. Selamat malam. Dan abang-abangku. Oke, abang-abangku. Dan seperti biasa, meskipun pemilunya sudah selesai, tapi suara pemilih muda yang kemarin memilih di 2024 harus ikut bertanggung jawab, harus ikut mempertanyakan soal pilihannya ya. Hadir langsung di studio CNN Indonesia, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Budi Luhur. Selamat malam teman-teman dari Budi Luhur. Nanti boleh bertanya, mengkritisi, mengungkapkan unek-unek, silahkan. Kenapa kok bisa ada reshuffle kabinet 2 bulan menjelang masa berakhirnya seorang presiden? Karena ini baru pertama kali terjadi ya. Saya mau langsung saja ke Mbak Grace dulu ya. Ladies first ya Bapak-Bapak ya. Mbak Grace, ini hanya tinggal 2 bulan saja Pak Jokowi masa jabatannya berakhir. Tapi kemudian Pak Jokowi melakukan reshuffle. Jadi urgensinya apa melakukan reshuffle 2 bulan sebelum masa jabatannya berakhir? Ya, Mbak Nana, reshuffle ini tujuannya kan antara lain untuk sinkronisasi. Agar ketika pergantian nanti akan bisa lebih smooth, bisa lebih cepat proses orientasinya, agar ada hal-hal yang bisa langsung gerak gitu ya. Atau ya kita tahulah bahwa namanya berganti kepemimpinan atau kalau mau ada lembaga yang baru dan sebagainya kan butuh waktu. Untuk program-program yang berjalan di dalam era kepemimpinan Pak Jokowi saja sudah di-endorse presiden sekalipun menjadi proyek yang diprioritaskan, itu saja karena koordinasi antar lintas lembaga itu bisa makan waktu 1 tahun 2 tahun gitu. Jadi apalagi yang baru. Jadi ini kan tujuannya sinkronisasi. Oleh karenanya melihat time frame-nya itu jangan 2 bulan, tetapi 2 bulan plus 5 tahun untuk pekerjaannya ya. Pekerjaannya. Soal orangnya, personilnya apakah akan berlanjut setelah Oktober atau tidak ya kita tunggu, kita kembalikan nanti. Ini kan hak prerogatifnya Presiden terpilih Pak Prabowo, jadi saya juga tidak mau mengakui begitu. Tapi pekerjaannya ini akan berlanjut begitu. Oke, Mbak Grace, kalau tadi Anda mengatakan bahwa ini hanya untuk sinkronisasi saja terhadap pemerintahan ke depan, tapi yang menarik kalau hanya untuk sinkronisasi, kenapa yang dicopot hanya 2 menteri dari PDI Perjuangan? Kalau sinkronisasi kan harusnya jelas nih, yang lain-lain juga. Tapi ini sinkronisasi, tapi 2 menteri PDI Perjuangan aja yang di reshuffle. Iya, sinkronisasi. Jadi gini, sebelum sinkronisasi ya, ini kan sudah hampir di masa purna jabatan ya, Mbak. Jadi kan semuanya harus siap-siap memang untuk meninggalkan posnya nih. Sudah memang waktunya untuk menyerahkan tongkat estafet, begitu kan. Nah, Pak Jokowi dari awal sudah mengatakan bahwa program-program beliau ini banyak yang jangka panjang begitu kan, dan butuh tentunya butuh untuk investor, untuk masyarakat. Kalau mau melihat hasil dari pekerjaan tentu harus ada keberlanjutan. Dan yang punya komitmen untuk keberlanjutan itu kan hanya pasangan Prabowo Gibran. Yang lainnya kan ada yang mau perubahan, ada yang oke, kalau bagus mungkin kita pertahankan mungkin. Tapi kalau enggak ya kita ganti gitu kan. Jadi kan di sini
dalam hal ini, Ya. kalau kita bicara soal visi, itu kan ada yang berbeda visi ya, gitu ya. Jadi Oke, satu baik. ada perbedaan visi. Jadi tentu kalau kita bicara soal keberlanjutan, nanti apakah ada orang yang dipertahankan atau selesai karena memang juga sudah waktunya untuk selesai. Baik. Ini tergantung punya visi atau enggak. Kan politik itu adalah pilihan dan Oke, setiap jadi pilihan punya konsekuensi. Jadi karena PDI Perjuangan berbeda visi dengan Presiden Jokowi, makanya menterinya di reshuffle. Sementara ada Nasdem yang mengusung Mas Anies dengan visi perubahan, ada Menteri PKB yang mengisi, yang juga membawa visi perubahan, itu nggak kena reshuffle. Belum selesai saya bicaranya Mbak Nana. Tadi kan saya bilang juga bahwa semuanya ini harus siap-siap nih, gitu kan. Tapi yang mana duluan, ini kan ada pertimbangan masing-masing. Oke. Antara lain kita bicara ada banyak program nanti, misalnya program prioritasnya Presiden terpilih nanti Pak Prabowo kan ada makan bergizi gratis yang untuk meningkatkan gizi anak. Dan ini akan menjadi sebuah program besar lintas kementerian, lintas lembaga, lintas daerah, lintas kepala daerah juga, anggarannya pun besar. Ini perlu koordinasi yang luar biasa dan tentunya juga butuh produk hukum, payung hukum untuk memastikan semuanya secara administratif baik gitu ya. Nah, kita di situ memang ada kebutuhan untuk mengawal yaitu dengan pos Menkumham misalnya. Kemudian hilirisasi itu salah satu program yang juga menjadi unggulan dari Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Dan hilirisasi antara lain akan digunakan pendapatannya itu untuk membiayai makan bergizi gratis. Kita tahu bahwa hari ini hilirisasi sudah berhasil meningkatkan sampai 15 kali lipat pendapatan negara melalui komoditas atau sumber daya alam yang diproses terlebih dahulu. Setelah puluhan tahun kita menjual murah komoditas sumber daya alam kita melalui proses gitu kan. Jadi antara lain kita mungkin ya dalam waktu akan melihat reshuffle lain karena memang sudah dalam tahap semangatnya sinkronisasi. Jadi tidak perlu spesifik membuang, menendang PDIP, apa efeknya juga ditendang orang cuma tinggal 2 bulan gitu kan Mbak. Mbak gitu. Jadi memang jadi nggak ada yang personal ya di sini ya Mbak Grace ya. Personal karena nggak ada personal. Fokusnya lebih kepada biar lebih mudah orientasinya, keberlanjutannya, eksekusinya. Oke, baik. Tahan dulu Mbak Grace. Kalau menurut Istana nggak ada yang personal, kenapa hanya Menteri PDI Perjuangan saja yang ditendang? Tapi saya akan putarkan pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan berikut ini. Apakah ini menjadi salah satu pemicunya ya Pak Jokowi kemudian menendang menteri-menteri PDI Perjuangan? Kan beredar video kan, bagaimana Pak Jokowi menyatakan akan menggunakan hukum dan kemudian melakukan pembisikan kepada Ketua KPK, kepada Jaksa Agung, Kapolri. Itu tadi video yang saya terima. Apakah rekan-rekan wartawan sudah mendengar itu atau belum? Itu harus diklarifikasi oleh Bapak Presiden karena ini berbahaya di dalam demokrasi dan penegakan hukum itu sekiranya hal tersebut benar. Udah pada mendengar belum itu? Belum. Ini. Saya menerima. Oh mana si chat. Si Chan. Yang main-main sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Ya masa saya mau gigit sendiri kan tidak mungkin. Nah ini kan sesuatu ya. Oke, itu tadi pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Saya mau nanya ke Mas Ciko ya. Mas Ciko, Anda percaya nggak ini hanya sinkronisasi atau karena serangan-serangan yang dilontarkan oleh Sekjen PDI Perjuangan, oleh elit-elit PDI Perjuangan itu menjadi puncak dari gunung es, makanya Pak Jokowi ya udahlah saya tendang aja nih menteri-menteri dari PDI Perjuangan. Itu memang penyebab utamanya itu? Saya rasa patut dipertanyakan juga, tapi bisa jadi juga enggak. Tadi Grace juga sudah mengatakan bahwa sisa waktu ini kan enggak lama lagi ya. Kalau kita bicara soal ditendang ya Pak Yasona Lauli ini kan hampir 10 tahun ya. Enggak semua menteri bisa merasakan duduk di kursi kementerian hampir 10 tahun. Dan beliau juga mengatakan sebelum ada
pergantian kemarin, he was more than ready gitu ya. Itu saya mengquote apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Tapi kalau terkait kinerja, saya rasa harus diakui dia bisa bertahan sekian lama, tentunya karena kinerjanya dianggap baik oleh Presiden sebagai user ya. Bagi PDI Perjuangan satu nih Nana, kami berada di kabinet utamanya adalah bekerja untuk bangsa dan negara, dan untuk rakyat. Nah, tetapi kemudian secara administratif tentu ada hierarki, ya kan? Hierarkinya dipimpin oleh seorang presiden. Dan ini adalah hak prerogatif yang bersangkutan untuk mencopot, menggeser, mereshuffle apapun itu ya terhadap menteri-menterinya. Ya. Nah. Tapi menteri yang digeser dua-duanya PDI Perjuangan. Iya. Dua-duanya orang dekatnya Bu Mega. PDI Perjuangan nggak merasa ini puncak dari kristalisasi hubungan antara partai Anda dengan Pak Jokowi? Sebenarnya puncaknya kan udah dari kemarin ya. Kenapa baru sekarang? Dan itu tadi waktu yang sekian bulan ini kan sebenarnya juga nggak terasa. Mungkin juga buat Pak Yasona Lawli ini akan lebih baik untuk dia bisa beristirahat, sudah bekerja keras berada di kabinet, dan semua menteri-menteri dari PDI Perjuangan walaupun ada perbedaan pandangan politik yang keras, perbedaan pilihan dari Pilpres kemarin dan lain-lain, tetap bekerja secara profesional, dan itu adalah pesan Ibu Megawati Soekarno Putri pada menteri-menteri di kabinet untuk tetap bekerja secara profesional untuk bangsa dan negara, untuk rakyat, dan mengakhiri masa jabatannya sesuai dengan akhirnya masa jabatan presiden juga pemerintahan. Nah, tapi pada prinsipnya gini, yang menjadi pertanyaan kan memang kalau bicara soal transisi, sinkronisasi, ini bukan kali pertama Indonesia mengalami masa transisi, apalagi masa reformasi, dan tidak pernah ada presiden yang melakukan pergantian, pergeseran atau hal-hal yang terkait dengan kabinet di 2 bulan kurang ya. Kalau kita bicara hari kerja hanya 43 harian kalau nggak salah, kita udah hitung. Artinya di masa yang begitu singkat. Kita bicara soal orientasi misalnya, kementerian ini kan suatu badan yang besar ya, untuk mengetahui kantor gedung ada di mana ya kan. Gue kalau turun di sini, gue mau ke gedung sana lewat mana aja itu perlu waktu mingguan gitu ya. Dalam waktu 2 bulan kurang, 43 hari kerja, apakah mungkin bisa mengeluarkan sebegitu banyak peraturan sehingga akan ada perubahan? Nah, ini pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya adalah begini. Apakah ini bukan semacam fait accompli ya? Sebagian dari menteri-menteri ini, apakah ini mempertanyakan kemampuan presiden terpilih ke depannya untuk bisa memilih menterinya sendiri? Karena presiden yang terpilih kan akan dilantik, kan tentunya punya hak prerogatif, ya kan? Apakah ketika pemilihan ini ada pembicaraan dengan presiden terpilih, tapi itu kembali lagi, kok ada pembicaraan dengan presiden terpilih? Ini kan presiden yang definitif, yang sekarang kan berbeda dengan presiden yang terpilih gitu ya. Apakah ada campur tangan dari pihak luar, seorang presiden mendapat campur tangan pihak presiden terpilih yang belum dilantik? Tapi kan ini juga aneh ya, secara politik juga nggak masuk akal, secara kenegarawanan, secara konstitusi juga seharusnya tidak terjadi seperti itu. Nah, kedepannya kan tentunya apakah menunjuk Bahlil misalnya ya, yang bukan kader Gerindra, semacam fait accompli, artinya waktu yang tinggal sedikit, artinya ini harus dilanjutkan loh, menterinya harus ini lagi loh, kan gitu. Ini menjadi pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kan bukan hanya datang dari kami di PDI Perjuangan, kita harus jujur bahwa masyarakat juga mempertanyakan. Saya tadi pagi berada di acara radio misalnya, dari 9 penelpon, 8 mengatakan pasti ada agenda politik di balik ini. Ya, ini bukan semerta-merta terkait kinerja, serta-merta terkait sinkronisasi atau transisi. Jadi ya kita ini lihat balas dendam gitu Anda mau bilang? Oh enggak, tidak harus. Terakhir Pak Jokowi ke PDI Perjuangan. Itu kan Nana dari tadi pengen ngomong depak, tendang gitu ya. Enggak, Nak. Tapi kebetulan aja menterinya adalah menteri. There is no coincidence in politics, Bang. Iya, enggak, bukan. Tapi tidak harus karena ini PDI Perjuangan. Saya rasa mungkin karena Bahlil emang pengen duduk di Menteri SDM. Karena dia kan karena dia kan pengusaha ini kan batubara juga kan. Artinya kan pengen ada konflik of interest di situ, ya kan. Berarti lebih gampang untuk mendapatkan konsesi misalnya. Nah, kan kebetulan Arifin Taslim yang ada di situ. Kalau kita bicara soal hukum dan HAM. Kita bicara hukum dan HAM mungkin karena lagi musim Munas, musim Rakernas, musim Muktamar ke depan ya kan. Partai-partai. Ya, sehingga harus ada yang cepat untuk kemudian dikeluarkan SK, disetujui SK-nya oleh Kemkumham, dan akan lebih mudah mungkin apabila menterinya berasal dari Kim. Nah, itu aja. Oke. Saya mau tanya ke Kang Mas Poyu. Kang Mas Poyu, jadi ini presiden terpilih Pak Prabowo Subianto memang merestui reshuffle ini atau memang ya terkunci ini posisinya? Jadi begini, kalau mau membedakan, jadi masa transisi SBY ke Jokowi, ini kan Jokowi bukan bagian dari SBY. Aslinya Jokowi nggak bisa ngomong, SBY tolong dong pilihin menteri-menteri untuk saya berikan, ya kan. Nah, kalau ini kan antara Prabowo dengan Jokowi sangat dekat dalam
pilpres ataupun dalam politik hari ini. Ya, artinya ini merupakan rekrutmen menteri kabinet gaya baru. Maksudnya gimana tuh? Ya kalau zamannya Jokowi kan Jokowi mau bilang ke SBY susah, karena kan berseberangan kan. Nah kalau sekarang kan Prabowo bisa ngomong ke Pak Jokowi, untuk kerjanya bisa mantep nanti menteri-menterinya, maka menterinya dipersiapkan dulu nih. Nama-namanya sudah diangkat dulu sebelum Prabowo dilantik, nanti tinggal diteruskan. Jadi ini memang atas persetujuan Pak Prabowo Subianto? Pasti, karena penempatan Pak Bahlil, menggeser kader PD Perjuangan, penempatan Pak Supratman, menggeser kader PD mereka Perjuangan. berkomunikasi. Yang kedua kan, jadi supaya jangan banyak orang dikecewakan. Kalau dulu kan Jokowi ngerekrut menteri itu dipanggilin ke istana kan. Kayak misalnya Marwara Sirait udah dipanggil. Terus tahu-tahu mau dilantik udah pakai baju putih gagal. Maka dia jadinya kan sakit hati. Nah, kalau begini kan lebih enak, lebih smooth. Gitu kan. Jadi juga kalau mereka udah menduduki sebagai menteri kan ini 2 bulan nih. Mereka sosialisasi dulu kepada staf-stafnya. Dia tahu dulu apa job description-nya, kerjanya apa. Nah kalau orang baru-baru duduk di menteri kan bingung juga. Nanti akhirnya dia butuh 6 bulan untuk sosialisasi. Oke, tapi ini ada agenda politik. Kalau agenda politik sudah pasti. Pengangkatan menteri kan secara politik. Ya politiknya yaitu ya tadi. Karena tadi bahwa PD Perjuangan bukan bagian dari keberlanjutan tadi. Yang pasti ini kan yang berkuasa Gerindra. Ya artinya Gerindra punya hak juga nih menentukan ya kan. Nah Prabowo pasti kasih ini nama-nama kader-kader terbaiknya Gerindra. Loh yang ditaruh di menteri-menteri ini kader terbaik semua loh. Di Gerindra yang saya tahu banget mereka itu adalah kader-kader terbaik. Kenapa nggak nunggu nanti aja sih? Ya jangan, ini kan supaya cepat. Tadi supaya nggak ada yang sakit hati gitu loh. Kayak Jokowi kan dulu banyak bikin sakit hati orang. Iya. Pak Prabowo nggak akan mungkin bikin sakit hati orang. Ya kan, makanya dimasuknya sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit gitu kan. Dan itu nanti juga banyak ya di kabinet ya. Ya mungkin ya kan. Karena kan harus gemuk gitu loh. Oke, harus gemuk ya. Karena yang dilawan ini, apa yang dihadapin ini adalah persoalan yang gemuk juga. Oke, persoalan kayak gemuk utang jadi harus negara yang dihadapi dengan numpuk nih ya. tim yang gemuk. Ya kan nih utang negara numpuk. Iya, utang negara gemuk. Kurs dolar hancur. Kurs dolar gemuk. Pembangunan infrastruktur Pembangunan ngawur. infrastruktur gemuk. Ya kan? Jadi harus dihadapi oleh kabinet yang gemuk. Dan yang pandai-pandai gitu. Ya. Oke, kan? saya mau ke Bang Rocky. Bang Rocky, Anda melihat bahwa alasan sinkronisasi ini masuk akal nggak? Bahwa alasan ini adalah penentuan kabinet gaya baru. Ini masuk akal nggak? Dari awal nggak masuk akal. Pemilunya sendiri nggak masuk akal kok. Oke. Jadi kita dipaksa untuk komentari sesuatu yang di awal udah busuk. Coba lihat Grace tadi itu. Grace kesulitan untuk menemukan istilah lain selain sinkronisasi. Jadi terlihat ada kegugupan untuk mengatakan apa yang terjadi. Jadi bahasa yang aman sekali itu. Lain waktu Grace ketua PSI, dia tajam menemukan kalimat. Jadi Grace mengedit sendiri kalimatnya supaya jadi bukan netral, justru jadi mediocre itu kalimat itu kan. Seolah-olah tidak ada beban, tidak ada konten dari peristiwa itu. Ya seperti biasa transisi mengefektifkan apa istilahnya tadi itu sisa kabinet itu. Tapi sebetulnya buat saya ini bukan, lepas dari saya bosan komentar ini, tapi ini bukan persaingan antara Jokowi dan Megawati, maka tertendanglah PDI. Itu udah biasa, itu pasti tertendang. Sekarang kita mesti lihat paradigma baru. Persaingan antara Jokowi dan Prabowo. Saling taruh orang di situ. Kan itu intinya kan. Jadi Jokowi menyusupkan orangnya, Prabowo menyusupkan orangnya. Siapa yang disusupkan nih? Ya itu yang diganti-ganti itulah. Oke. Jadi itu sebetulnya penanda bahwa dua-duanya cemas. Jokowi cemas, dia tidak punya orang ketika lengser. Prabowo cemas, kalau tidak dipasang sekarang, nanti orang Jokowi yang berkuasa. Jadi kita mesti pindah cara melihatnya tuh. Bukan konflik lagi antara Jokowi dan Megawati. Yang memang sudah terjadi. Jadi konflik baru. Konflik psikologi antara Prabowo dan Jokowi. That's all. Tapi kan nanti ketika presiden terpilih Pak Prabowo dilantik kan Pak Prabowo punya hak prerogatif untuk mengganti orang-orang yang Iya, kalau dia punya prerogatif ya udah Pak Prabowo bilang nggak usah, Gerindra nggak usah. Kan logikanya begitu kan. Tapi Prabowo masih memaksakan taruh Gerindra di situ. Padahal itu prerogatif dia, atau dia bisa copot lagi. Jadi dia bersiap-siap untuk mengintip lubang persembunyian Jokowi. Demikian juga Pak Jokowi. Itu aja. Simple. Oke.
Jadi menurut Anda ini justru persaingannya persoalannya bukan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi ya, tapi sudah bergeser dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo ya? Pasti itu. Oke, saya mau ke Bang Kodari. Bang Kodari, Anda melihatnya begitu juga nggak? Ya pasti enggak lah. Oke, makanya saya tanya. Kalau nggak diundang dong. Itu, iya. Ya, Anda sebagai orang dekatnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo gimana? Enggak, jadi gini, pertama ini pasti agendanya Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo akan menjadi presiden, maka dia mulai memasukkan orang-orang supaya bisa beradaptasi. Kita lihat misalnya Menteri Hukum dan HAM, terus ada Badan Gizi Nasional. Dia mau melakukan kegiatan-kegiatan yang memang perlu dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, dan ini adalah kegiatan baru, maka kemudian perlu dibentuk lembaganya. Karena bikin lembaga sendiri untuk seluruh Indonesia itu kan perlu waktu. Lalu kemudian ada Badan Komunikasi Presiden. Pak Prabowo melihat penting sekali soal komunikasi itu bagi seorang presiden, memberikan perspektif kepada rakyat. Makanya kemudian dibuat Badan Komunikasi. Lalu ada Anggaraka Prabowo. Ya, saya pasti bisa mengatakan bahwa itu adalah keinginan Pak Prabowo karena orang yang sangat dekat dengan Pak Prabowo, dan itu adalah badan komunikasinya dari Partai Gerindra gitu. Jadi Pak Jokowi mengakomodasi kepentingan Pak Prabowo, dan kepentingan Pak Prabowo itu diakomodasi itu dalam banyak hal, bukan hanya dari segi lembaga, bukan hanya dari segi individu, bahkan juga dari segi anggaran. Bagaimana tim sinkronisasi misalnya ketemu dengan Menteri Keuangan, bahkan lebih jauh lagi kemudian salah satu anggota tim sinkronisasi menjadi Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono. Ya. Jadi ini sebetulnya adalah suatu proses yang dimulai dan sudah bertahap. Ada Sudaryono, ada Tommy Djiwandono, pada hari ini ada Sudirman Andi Aktas. Pak Sudirman itu, Pak Supratman itu, mohon maaf karena bukan Gerindra ya. Pak Supratman, maksud saya bukan Gerindra, jadi nggak apal. Kalau sampai orang Gerindra apal. Pak Supratman sebelum ini adalah ketua Balek, orang yang memang sudah terbiasa berurusan dengan urusan-urusan kementerian di gitu. Jadi sebetulnya tinggal tukar posisi saja dari legislatif ke eksekutif. Bahwasanya kemudian Bang Rocky membenturkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, memang itu kan modus operandinya seorang Rocky Gerung gitu loh. Pada hari ini ya kalau saya mengatakan sebetulnya di sisi yang lain, selain membantu Pak Prabowo, Pak Jokowi juga sedang membantu PDI Perjuangan untuk segera keluar dari kabinet. Gitu. Sebetulnya bukan pertanyaan kalau PDI Perjuangan itu keluar, justru pertanyaan yang besar adalah ngapain PDI Perjuangan di dalam sana gitu loh. Karena PDI Perjuangan ini mengatakan Pak Jokowi ini adalah kegelapan demokrasi. Loh katanya kegelapan, kok Anda masih ada di dalam itu, masih bertahan, ngapain tetap ada di dalam? Harusnya keluar aja. Jadi Pak Jokowi membantu untuk supaya PDI Perjuangan keluar. Berarti Anda mengamini bahwa reshuffle ini memang bagian dari upaya Pak Jokowi membantu PDI Perjuangan mengeluarkan kadernya. Iya, ini namanya sambil menyelam minum air, membantu Pak Prabowo, presiden yang akan datang, dan sudah tahu bahwa PDI Perjuangan tidak mau bergabung dengan pemerintahan, makanya keluar aja. Kalau PDI Perjuangan tetap bergabung, saya yakin sih tetap di dalam juga, nggak ada gunanya mengganti gitu loh. Tetap di dalam karena akan berlanjut, tapi karena udah nggak mau, ngapain tetap ada di dalam, keluar aja. Dan karena itu saya menduga ya barangkali ini bukan reshuffle terakhir, bisa jadi nanti ada reshuffle selanjutnya. Reshuffle selanjutnya mungkin menteri-menteri PDI Perjuangan atau menteri bisa iya, bisa enggak. Oke. Jadi ini ya gitu. Bang Ciko itu tadi ini upayanya Pak Jokowi untuk membantu PDI Perjuangan keluar gitu. Kenapa nggak langsung aja dicopot semuanya? Kan silahkan aja. Itu kan hak prerogatif presiden. Kami udah sampaikan. Keberadaan kami ini bekerja untuk rakyat, untuk bangsa dan negara. Ya, kebetulan usernya adalah presiden, presidennya kebetulan adalah Joko Widodo. Ya, kalau kita bicara soal keberadaan kami di sana, awalnya kenapa? Ya karena kami adalah pengusung utama dari Presiden Joko Widodo di pemilihan yang pertama, pemilihan yang kedua. Nah ini kan sah-sah saja kami berada di sana ya. Seharusnya nggak berada di sana ya, bukan yang pengusung kan gitu ya. Tapi kan pada akhirnya kami juga menyerahkan bahwa sebagai user, sebagai pimpinan kabinet, yaitu hak prerogatif dia untuk mencopot. Tetapi kami tidak akan meninggalkan pos ya kan sebelum waktunya berakhir, karena memang menurut kami punya kompetensi. Kader-kader kami memiliki rekam jejak yang baik, pengalaman yang bagus, ya kan, kerjanya juga dianggap bagus oleh masyarakat. Kalau kita lihat dari survei-survei masyarakat terkait kinerja menteri-menteri kami termasuk yang paling atas posisinya. Jadi kami bekerja untuk rakyat, tapi kalau memang sudah tidak dibutuhkan, ya silahkan aja. Nggak usah pakai kode-kode lah, ya kan presiden, iya kan, masa pakai kode-kode, ya kan, kan punya pewenang, ya kan. Ini susah juga kalau kita pakai kode-kode. Kita kan bekerja ini, kalau kita mau bicara akan ada reshuffle lagi, ini cukup aneh ya, 40 hari kerja loh, ya kan, sebagaimana
saya akan agak bingung gitu ya, siapa-siapa yang akan ditaruh, apakah nanti ya itu tadi, apakah itu akan ada fait accompli ya kan, menaruh orang yang sisanya cuma sebulan, artinya mengatakan bahwa ini akan stay ya sampai walaupun Presiden Prabowo punya hak prerogatif untuk memilih menteri yang baru. Oke, Bang Rocky, tadi dikatakan oleh Pak Kodari bahwa ya ini sebetulnya cara Pak Jokowi untuk membantu PD Perjuangan keluar. Jadi bukan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, tapi memang ya antara PD Perjuangan dengan Pak Jokowi. Ya nggak ada soal. Apa buat saya apa tuh? Ya bahwa itu tadi Anda dikatakan ini modus operandinya Bang Rocky aja, membenturkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ya, dari awal modus operandi saya begitu. Apa yang salah? Bentur-benturin kan emang. Nggak, apa yang membuat Anda kemudian tadi berkesimpulan karena banyak orang-orang dekatnya. Coba saya ganti keterangannya itu supaya terlihat akademis. Gitu. Ya. Oke. Reshuffle itu artinya ganti pemain karena nggak bisa bikin gol. Oke. Dikocok ulang tuh. Sekarang coba kita lihat demi apa sebetulnya. Tadi barusan saya baca Kompas itu. Kompas barusan wawancarai dan mungkin jadi sampel nanti. Jakarta Timur itu kemiskinannya betul-betul parah sekarang. Bahkan keluarga kecil itu dia memilih makan di warteg daripada masak sendiri. Karena kalau beli itu mahal. Lebih banyak orang yang datang ke puskesmas karena kecemasan. GERD-nya naik tuh. Ini Jakarta Timur tuh. Mestinya itu yang di-attack oleh kabinet. Kan itu realnya kan. Maka mestinya reshuffle itu untuk mengatasi masalah ekonomi. Sekarang nyari ganti mana ekonominya? Kan semua orang itu yang berbau politis kan. Jadi dari segi itu, reshuffle memang tidak dimaksudkan untuk attack the reason issues itu. Itu dasarnya. Kalau bukan itu alasannya, maka menurut saya itu adalah upaya untuk saling taruh bantalan. Cuman itu keterangannya, nggak ada keterangan lain. Ya itu yang disebut sebagai apa tadi modus operandi. Ya modus operandi dari Jokowi begitu emang. Modus operandi dari Prabowo juga sama kan. Kan ini dua hamster yang lompat-lompatan di kota yang kecil kan. Lalu orang tonton itu masih hamster. Satu waktu jadi serigala. Ya. Jadi ini kejar-kejaran antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi kalau menurut Bung Rocky. Dalam mereka satu tim. Cuman kalau saya satu tim sampai kapan? Ya kan anaknya wakil presiden. Ya di Filipina anaknya wakil presiden juga pecah kongsi Duterte sama Marcos. Presiden Gibran. Ya kan ya terus, tetap harus bersatu dong. Namanya aja kan anaknya jadi wakil presiden. Pasti kan bapaknya mentorin anaknya. Nah cuman bagi PDIP ya. Seharusnya nih menteri-menteri PDIP ini mundur. Jangan nunggu dipecat sama Jokowi. Ya kan? Mundur ketika misalnya jagoannya kalah. Ya kan? Jadi benar-benar menarik garis demarkasi. Ya kan? Jangan melawan memukuli. Ya kan, tapi tetap di situ. Ya kan, kalau memang sejatinya punya ideologi melawan, ideologi, ya mundur aja semuanya. Gitu kan, jauh lebih baik. Gitu kan, daripada di reshuffle, ya nggak Bang? Mungkin kemarin tuh waktu Pilpres keluar semua. Itu kan tadi udah dibilang bahwa mereka merasa mereka punya kompetensi katanya. Ya kompetensi ya banyak yang pinter, banyak yang kompetensi. Nanti kalau saya belejetin satu-satu nggak kompetensi juga semuanya. Ya kan? Artinya ya jadi keluar. Jadi kader Perjuangan yang di kabinet dia aja. Keluar semua. Harusnya keluar menyatakan mundur. Gitu kan? Demi perbedaan garis politik kita. Karena kan sudah tidak ada kasih sayang lagi kan. Ya kan sudah tidak ada rasa percaya. Ya mending keluar gitu loh. Daripada kan begini dipecat nanti nuduh-nuduh aja. Ya kan menuduh-nuduh wah itu Jokowi tuh, ini Prabowo tuh. Ya kan lebih baik keluar nyatakan mundur. Menyatakan kami akan melawan Jokowi di sisa pemerintahannya. Jangan melawan Prabowo karena kita sahabat sama PDI. Jadi ntar diakomodasi ya. Ya kan? Bener nggak? Nih? Ya pastilah. Hubungan Ibu Mega sama Pak Prabowo kan lebih duluan daripada hubungannya Prabowo sama Jokowi. Ya jadi masih ada kans untuk diakomodasi ya. Saya mau ke Mbak Grace dulu ya sebelum saya break ya Mbak Grace. Jadi memang ini adalah upaya dari Presiden Jokowi membantu menteri-menteri PDI Perjuangan keluar begitu. Memang ini agendanya politis, udah nggak bisa dibantah. Dan alasan sinkronisasi itu masuk akal kalau menurut Bung Rocky. Iya kalau mau ditendang buktinya saat ini Mas Pram masih ada di dalam. Ibu Risma Ibu Bintang masih gitu kan. Jadi enggak lah kalau dikatakan ini apa
menendang, membuang dan sebagainya itu kan suka-sukanya Mbak Nana aja. Nah, diputer videonya Sekjen, kebetulan. Jadi saya juga pengen meluruskan karena di situ kan Hasto memutarkan rekaman potongan-potongan suaranya Pak Jokowi yang diartikan oleh Mas Hasto sebagai intimidasi Pak Jokowi dengan menggunakan aparat penegak hukum. Padahal rekaman suara ini adalah lengkapnya itu merupakan sambutannya Bapak Presiden dalam sebuah forum, nama forumnya Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju, Pemerintah Pusat dan Forpimda tahun 2019 di SICC, di lengkapnya 13 November 2019. Kalau ada yang mau nonton atau mau lihat transkrip lengkapnya juga ada di WhatsApp. Jadi di situ pesannya justru mengingatkan Pemda dan aparat penegak hukum supaya tidak main-main dan mengintimidasi orang terkait perizinan dan juga lelang gitu. Jadi ini kalau artikan bahwa itu dipotong-potong, lalu diartikan malah intimidasi orang menggunakan aparat penegak hukum, ini apa namanya kalau bukan fitnah? Begitu. Dan disampaikan ke depan media. Saya menyayangkan sekelasnya Jen, kok nggak ngecek dulu gitu ya, itu rekaman apa gitu ya. Tapi saya klarifikasi aja di forum yang ini. Dan tadi perbincangan hubungan Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi yang saya tahu dan rasanya sumber saya sedikit lebih advance daripada Mas Rocky Gerung. Mohon maaf Bang Rocky. Soalnya kan kita sekarang kupingnya agak lebih dekat gitu. Hubungannya baik keduanya. Komunikasinya juga lancar sekali. Jadi kita juga melihat hari ini ada orang-orangnya kepercayaannya Pak Prabowo diakomodir. Itu adalah bentuk nyata bahwa hubungan mereka baik. Tidak ada gambar Bang Rocky tadi. Baik, nanti saya akan tanya ya ke Mas Ciko sebagai juru bicara PDI Perjuangan tadi tudingannya Mbak Grace soal pernyataan yang diputar oleh Pak Sekjen, Pak Hasto Kristianto. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.